Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Nurwalijah. Nama saya Marani Puspadewi. Saya Nuratika Sapitri. Di sini kami akan melakukan coaching menggunakan alur kita. Selamat menyaksikan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Apakah Ibu sudah siap menjadi coaching hari ini? Siap. Saya akan melakukan coaching untuk Ibu Maharani dengan menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ibu Maharani nantinya. Baik Ibu. Oke. Apa kabar Ibu Maharani? Alhamdulillah baik Ibu. Sudah siap Bu untuk melakukan kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Baik. Hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita sebagai pendidik dapat meningkatkan kesadaran dan kebiasaan menjaga kebersihan diri pada siswa-siswi kelas SD. Apa harapan terbesar Ibu setelah sesi coaching ini terkait hal tersebut? Saya berharap siswa-siswi saya memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya kebersihan diri dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik di sekolah maupun di rumah. Saya juga melihat adanya peningkatan dalam hal kesehatan dan kenyamanan belajar mereka. Baik, jadi tujuan kita adalah agar siswa memahami pentingnya kebersihan diri dan memiliki kebiasaan untuk menjaganya dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya berdampak positif pada kesehatan dan kenyamanan belajar mereka. Apakah tujuan ini sudah cukup jelas bagi Ibu? Ya, sangat jelas sekali. Sekarang mari kita lihat situasi kebersihan diri siswa-siswi kita di sekolah. Apa saja pengamatan Ibu terkait hal ini? Nah, saya melihat masih banyak siswa yang kurang memperhatikan kebersihan tangan, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Nah, dan yang kedua itu ada beberapa siswa juga terlihat kurang rapi dalam berpakaian atau rambutnya tidak tersisir dengan rapi. Dan kebersihan kuku juga menjadi perhatian kami. Masih ada beberapa siswa juga yang kukunya itu masih terlihat panjang dan sangat kotor. Dan saya juga mengamati adanya perbedaan tingkat kesadaran akan kebersihan diri antara siswa. Ada yang sangat peduli, ada juga yang kurang peduli dengan kebersihan. Dan terkadang lingkungan kelas juga ikut terpengaruh. Misalnya sampah yang tidak terbuang pada tempatnya. Dari apa yang Ibu ceritakan, kita melihat bahwa tingkat kesadaran dan praktik kebersihan diri siswa masih beragam dan perlu ditingkatkan di beberapa aspek. Apa hal paling penting yang Ibu sadari dari situasi ini? Ya, saya menyadari bahwa menanamkan kebiasaan baik ini membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai aspek, tidak hanya memberikan perintah. Seperti itu. Setelah memahami situasinya, mari kita pikirkan berbagai kemungkinan tindakan yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mencapai tujuan kita. Ide-ide apa saja yang terlintas di benak Ibu? Saya bisa lebih sering mengingatkan siswa tentang pentingnya mencuci tangan dengan benar pada waktu-waktu yang tepat. Nah, mungkin saya bisa membuat poster atau media visual yang menarik tentang langkah-langkah mencuci tangan atau menjaga kebersihan lainnya. Saya juga bisa mengintegrasikan topik kebersihan diri ke dalam materi pelajaran, misalnya pas pelajaran IPA atau pendidikan agama dan budi pekerti. Dan mungkin perlu ada kegiatan praktik langsung seperti demonstrasi cara mencuci tangan yang benar atau cara berpakaian rapi. Dan saya juga bisa memberikan apresiasi atau pujian kepada siswa yang menunjukkan kebiasaan menjaga kebersihan diri yang baik. Mungkin perlu ada komunikasi yang lebih intensif dengan orang tua untuk mendukung penanaman kebiasaan ini di rumah. Dan saya juga bisa berkolaborasi dengan petugas kesehatan sekolah untuk memberikan penyuluhan tentang kebersihan diri. Dari jawaban yang telah Ibu paparkan tadi, mana yang menurut Ibu paling mungkin untuk dilakukan dan memberikan dampak positif dalam waktu dekat? Saya rasa lebih sering mengingatkan siswa dan membuat
poster visual yang menarik adalah langkah awal yang paling mungkin bisa segera saya lakukan sih. Apa langkah pertama yang akan Ibu ambil dan kapan Ibu akan melakukannya? Besok pagi saya akan mulai membuat draft poster sederhana tentang cara mencuci tangan. Selain itu saya akan lebih sering mengingatkan siswa sih sebelum dan sesudah istirahat untuk mencuci tangan. Setelah kita menyepakati rencana tindakan, dukungan apa yang Ibu butuhkan dari pihak sekolah atau rekan guru untuk melaksanakannya? Mungkin dukungannya itu dari sekolah dalam menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai seperti sabun dan air bersih di setiap kelas atau toilet. Nah, bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari tindakan yang Ibu ambil? Saya akan mengamati apakah ada peningkatan jumlah siswa yang mencuci tangan tanpa perlu diingatkan dan apakah lingkungan kelas menjadi lebih bersih juga. Kapan kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangan dan tantangan yang mungkin Ibu hadapi? Mungkin 2 minggu lagi ya setelah saya mencoba menerapkan langkah-langkah ini tuh di sekolah. Bagaimana pengalaman Ibu setelah menerapkan rencana tindakan yang kita sepakati sebelumnya? Dan ada sedikit peningkatan sih, siswa jadi lebih sering mencuci tangan setelah saya memasang poster dan lebih sering mengingatkan, namun konsistensi masih menjadi tantangan sih. Apa saja hal positif yang sudah Ibu lihat perubahannya? Saya melihat beberapa siswa itu mulai inisiatif sendiri untuk mencuci tangan sebelum makan. Lingkungan kelas juga terlihat sedikit lebih bersih dari yang sebelum-sebelumnya. Tantangan apa saja yang Ibu hadapi dan bagaimana Ibu mengatasinya? Tantangannya itu adalah mengingatkan siswa secara terus-terusan sih, tanpa membuat mereka merasa bosan atau terpaksa. Saya mencoba menyampaikan dengan cara yang lebih positif dan memberikan contohnya langsung. Apa pelajaran yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya belajar bahwa menanamkan kebiasaan itu membutuhkan waktu dan pengulangan. Selain itu, visualisasi dan contoh langsung lebih efektif untuk anak sekolah dasar. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan atau rencanakan ke depannya terkait upaya meningkatkan kebersihan dari siswa? Mungkin ini ke depannya saya ingin mencoba melibatkan siswa dalam kampanye kebersihan di sekolah atau membuat jadwal piket kebersihan kelas yang lebih terstruktur. Gitu aja sih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Cukup sekian materi coaching dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.